Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Amin. Oke teman ya, di kesempatan kali ini teman gua akan coba untuk ngelihat atau ngepantau perkembangan dan sentimen untuk PAUChen atau POSSWAP ya. Karena beberapa hari yang lalu memang ada yang request ya, Bang, tolong bahas POSSWAP PAUChen lagi. Kalau gue lihat ya, memang untuk updateannya, gue terakhir ngupdate si PAUChen atau POSSWAP ini 10 hari yang lalu cuy di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa tonton perkembangannya, dan nanti bakal kita cek juga ada perkembangan dan sentimen apa untuk si PAUChen ini gitu teman. Nah, sebelum kita lanjut ke situ teman ya, buat teman-teman yang mungkin baru tahu channel gua ya dan belum subscribe, kalian tinggal subscribe dulu teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi putar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan bergabung, karena di sini juga gua akan setiap hari share informasi putar news cryptocurrency dan updateannya. Dan gue sering kali untuk share crypto and coin yang cukup early big potential, teman. Dan kalian juga bisa sharing crypto ke gua dan teman-teman yang ada di grup ini, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi video ini. So tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua, teman. Oke, jadi kita langsung aja untuk ngepantau market dulu ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan ada apa sih untuk si PAUChen atau POSSWAP ini. Oke teman ya, karena saat ini memang sudah setelah halving ya bisa dibilang, tapi baru beberapa hari masih ada potensi penurunan untuk market crypto ya. Jadi artinya market crypto itu masih gue bisa bilang masih belum stabil lah untuk saat ini gitu. Meskipun secara harga memang dia stagnan ya di 64 gitu ya, 64 ya. Kalau kemarin kan di 65 nih. Dan kalau gue lihat untuk VATO Fear and Greed Index ini sudah mulai naik lagi ya. Artinya setelah halving ini tingkat keserakahannya itu udah mulai naik lagi. Karena kemarin sebelum halving kalau nggak salah ada di sekitar 50 berapa gitu ya. Kalian bisa cek video gue live streaming atau yang update Bitcoin, teman. Dan terlihat banget ya di sini ada penurunan tipis ya untuk Indo Crypto, Bitcoin dan Ethereum, teman, di mana Bitcoin turun 0,64% dalam kurun waktu 24 jam. Dan tentunya penurunan Bitcoin ini diikuti dengan penurunan altcoin ya. Hampir rata-rata altcoin saat ini turun 1-3% ya. Itu hampir rata-rata gitu. Meskipun ada sebagian memang yang saat ini mengalami kenaikan, contoh seperti Chainlink, teman. Oke, jadi sebelum kita kepoin ya untuk ada updatean apa aja untuk si PAUChen atau POSSWAP, teman. Jadi di sini gue mau cek and recheck dulu ya mengenai perkembangan dari market Bitcoin, teman. Jadi ini memang gue tweet ya dari beberapa tweetan akun X atau akun Twitter ya. Di sini dia nge-tweet lagi ini dari Bitcoin News, katanya Larry Fink ya masih percaya atau masih sangat bullish untuk Bitcoin ke depannya. Itu ya seperti itu. Dan kemarin gue sempat infoin juga ya di grup Telegram, teman-teman ya, katanya saat ini tuh politisi Amerika Serikat lebih mementingkan pendanaan perang untuk Ukraina dan Israel cuy dibandingkan rakyat Amerika. Sebenarnya untuk keputusan ini sebenarnya itu banyak menuai pro kontra ya di warga negara Amerika. Tapi pertanyaannya, apakah ada tujuan lain di belakang politisi Amerika Serikat ini yang mementingkan pendanaan perang untuk Ukraina dan Israel gitu, teman ya? Kalau yang udah didanain perang, otomatis ini kan sama aja Amerika itu nyuruh Ukraina, nih gue kasih modal perang lu lawan Rusia, kan sama aja seperti itu sebenarnya. Kalau menurut gue pribadi sih ini malah memperburuk situasi sebenarnya AS ini, ya teman ya. Nah di sini teman ya, DPR AS itu baru-baru ini menegaskan ya atau mengesahkan rancangan undang-undang yang akan menyita aset Rusia senilai miliaran dolar dan memberikannya kepada Ukraina untuk rekonstruksi, katanya teman. Ya jadi memang semenjak Rusia itu invasi ke Ukraina itu kan dana-dana semua ya, dana-dana Rusia di Amerika dan di Eropa, teman, itu kan dibekukan semua. Nah itu katanya AS saat ini tuh akan mengesahkan rancangan undang-undang ya yang akan menyita aset Rusia dan nanti akan diberikan ke Ukraina untuk rekonstruksi. Katanya begitu, teman. Dan Rusia katanya dengar-dengar memiliki 300 miliar US dollar yang dibekukan di bank AS dan Eropa serta
di Jepang, teman ya. Dan tadi pagi ya, katanya itu DPR AS saat ini tuh menyetujui bantuan 60 miliar untuk Ukraina dan 26 miliar untuk Israel. Jadi news yang di sini ya, bahwa politik serikat mementingkan pendanaan perang untuk Ukraina itu udah disetujui, cuy. Ya, udah disetujui, dan AS nyumbang 60 miliar untuk Ukraina dan 20 miliar untuk Israel gitu, teman. Ya, ini dana perang cuy yang dibantu. Ya, kacau nggak sih si Amerika ini, kan malah memperburuk situasi sebenarnya. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah sentimen yang kurang mengenakkan ya, ketika memang di kuartal 2 2024 ini misalkan ada perang yang semakin memanas, entah dari pihak Ukraina versus Rusia, atau dari Israel versus Iran, atau Israel di Gaza. Ya, karena baru-baru ini memang Gaza dihantam lagi ya. Kalau nggak, pokoknya Israel tuh baru-baru ini nyerang kok. Nyerang Gaza atau nyerang mana gitu, teman. Kalian bisa update dah newsnya ya. Jadi ini menurut gue pribadi makin panas aja ya. Apalagi ini AS biang keroknya lagi ngapain sih ya, dan perang dibantu-bantu kayak gitu teman. Malah kecuali dibantu makanan atau gimana gitu, teman. Amerika Serikat lebih mementingkan pendanaan perang untuk Ukraina dan Israel ya. Jadi perang didanai cuy, dengan dolarnya itu loh ya. Makanya bener-bener sih gue setuju banget orang itu pada ninggalin dolar gitu ya. Jadi biar Amerika tuh nggak ada power ya. Mungkin saat ini masih ada power, tapi lama-kelamaan ketika memang semua negara udah nggak pakai dolar, apa yang akan memperkuat dolar lagi gitu, teman ya. Sedangkan Arab Saudi aja udah hengkang. Kita langsung aja untuk update PAU, teman ya. Itu tadi updatean mengenai sentimen yang cukup panas saat ini, yang bisa kemungkinan akan mempengaruhi pergerakan cryptocurrency, mengingat cryptocurrency itu adalah salah satu aset yang cukup high risk atau aset yang sangat beresiko tinggi. Oke, di updatean kemarin ya, 10 hari yang lalu gue udah update ya mengenai progress audit dari si PAU ya, dimana PAUChain kan kemarin progress audit di chartiknya ya mengenai L3-nya ya, mungkin memang masih progress ya, masih proses terus ya teman. Karena tapi kalau gue secara all ya, bahwa PAUChain itu memang benar-benar serius, dan mereka sebelum ngembangin project lainnya dia benar-benar fokus ke keamanannya dulu. Apakah itu bagus ya? Cukup bagus banget lah ya. Project crypto yang mementingkan keamanan itu ya cukup bagus gitu teman ya. Jadi keamanan dulu bener-bener dimatengin, baru dia maksimalin project-project lainnya gitu, Tom. Cukup bagus banget sih kalau menurut gue pribadi. Dan kalian harus pure ya. Ini progresnya masih masih berjalan, teman. Kalian bisa cek-cek sendiri ya. Baru-baru ini, teman ya, ini Hello Live atau acara show Killer Whale TV ya, dimana baru-baru ini tuh 8 jam yang lalu mereka tuh menginfokan ya, ini dari Hello Labs ya. Hello Labs itu perusahaannya. Mari kita dengarkan proyek DeFi atau keuangan desentralisasi yang diterapkan untuk musim 2 Killer Whale TV ya, atau acara show TV, teman. Dimana mereka itu saat ini menyantupkan PAUChain, Lobster Protocol, dan ada Adobe Protocol, teman ya. Katanya proyek DeFi lain mana yang ingin Anda tampilkan di hadapan Paus untuk musim 2, tandai mereka. Nah, tadi kalau gue lihat di di grup Telegram Bang, ini tepatnya kapan ya? Tepatnya ini nih. Session 2 application no open ya, saat ini dibuka. Ya kemungkinan karena saat ini sudah April ya, ini kan session 2, ya kemungkinan kok bisa jadi kuartal 2 2024 ini, ya artinya tinggal tunggu beberapa minggu lagi gitu teman ya untuk acara ini dimulai. Tapi untuk tepatnya kapan ini di sini nggak disebutin kapan ya. Nah, ngomong-ngomong, acaranya seperti apa sih Bang? Tadi udah gue share kok ya grup Telegram nih. Acaranya kurang lebih seperti ini cuy. Ya jadi bisa gue artikan ini acara show ya, kayak acara show gitu teman. Kalian bisa lihat sini ya. Ya, jadi kurang lebih acaranya bakal seperti ini cuy. Nah gini ya. Nah kemungkinan nanti tim dari PAUChain ya, dia itu akan mungkin ya menjelaskan project-projectnya gitu di hadapan para killer whale ini ya, atau jurinya ini ya, project-project gimana, dan nanti project dari PAUSwap itu nanti akan dinilai oleh mereka ini gitu teman. Apakah bagus atau enggak? Kalau bagus, ini akan hijau katanya teman ya. Kalau kita lihat ya dari sekilas trailernya, ini akan hijau. Dan kalau misalkan memang nggak memungkinkan, ini nggak baik projectnya, ini akan merah semua. Karena ini yang nilai ada 1, 2, 3, 4, 5 ya.
gue rasa kalau misalkan memang Pao Chen masuk di acara TV Killer Whale ini, acara show TV ini, itu cukup good banget ya teman, cukup bagus banget, apalagi sampai hasilnya itu memuaskan. Gue rasa ini memungkinkan Pao nantinya akan benar-benar dikenal ya teman ya, benar-benar akan dikenal, dan projectnya itu sekelas Killer Whale, dia misalkan bagus nanti hasilnya, itu akan berdampak dorongan ya, kalau gue rasa sih akan ngedampak banget dorongan untuk pertumbuhan harga dari si Pao Chen. Kalau misalkan nanti ini hasilnya bagus dan memang terbukti mereka bisa memainetkan projectnya, gue rasa ini akan boom di 2025 untuk si Pao. Karena kalau boom di 2024, gue rasa enggak ya, karena kemungkinan kalau kenaikan harga ada ya nanti di kuartal 4, karena menjelang bull run biasanya udah market udah bertaring semua gitu teman ya, hampir semua market. Jadi gue rasa kalau kenaikan ada, tapi kalau untuk ledakan besar gue rasa ini akan menjelang mainnetnya ya. Menjelang mainnetnya, misalkan si Pao ngumumin mainnetnya tanggal ini gitu ya. Biasanya 1 bulan, 2 minggu sebelum mainnet itu FOMO-FOMO-nya. Nah, itu yang memungkinkan akan adanya ledakan besar untuk Pao itu, kalau gue rasa sih ya. Kalau gue lihat atau gue compare dari project-project yang akan memainetkan projectnya, biasanya kenaikan harga terjadi itu ketika memang mainnet akan terjadi ya teman. Biasanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan si Pao Chen ini nanti di 2025 itu bisa memainetkan projectnya, karena di 2024 ini belum ada roadmapnya yang mengatakan bahwa Pao Chen akan mainnet di 2024. Itu nggak ada ya. Roadmapnya itu kemungkinan di 2025 sih, kalau kemungkinan ya. Mudah-mudahan kuartal 1 ya, di bulan-bulan Januari atau Februari gitu ya, kemungkinan bisa mainnet ya, mudah-mudahan ya. Karena kalau memang benar, harga Pao pasti boom cuy. Ya itu. Tapi kalian harus juara. Ini menurut pandangan gue pribadi atas project Pao yang saat ini akan masuk di acara TV show Killer Whale. Tapi untuk lebih tepatnya, gue nggak tahu ini kapan. Tapi yang pasti kalian pantau-pantau aja ya, pantau-pantau aja teman ya. Karena ini musim 2, gue rasa ini kuartal 2 2024 teman ya. Artinya kurang beberapa minggu lagi lah ya untuk Pao akan tampil nih di Killer Whale TV ini, gitu teman. Ya, mudah-mudahan hasilnya baik ya. Nah, jadi kurang lebih acaranya seperti ini cuy. Jadi kalau gue lihat ya trailernya ini, ada beberapa juri yang menilai untuk ngecek apakah Pao ini benar-benar project bagus nggak sih. Intinya seperti itu gitu teman ya. Selebihnya ini belum ada updatean ya untuk si Pao Swap atau Pao Chen itu sendiri gitu teman ya. Dia baru updateannya tuh hanya hangout atau AMA untuk community, dan ini cukup baik sih sebenarnya ya, karena membuktikan transparansi di suatu proyek kripto. Kalau ada suatu proyek kripto yang sering melakukan AMA ke komunitas. Dan 11 April kemarin ini StelX ya, ini adalah pertukaran juga teman ya, pertukaran cryptocurrency yang sudah menyantumkan Pao ya, Pao. Oke, dan selebihnya ini belum ada penjelasan-penjelasan lain, dan ini udah gua update ya. Dia memakai beberapa bahasa pemrograman untuk jaringannya ya, dan belum ada lagi yang lainnya. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya yang bisa gua update untuk perkembangan Pao. Oke, nah lalu bagaimana untuk marketnya si Pao itu sendiri teman ya. Oke, di sini gua mau coba tengok sedikit ya untuk updatean atau harga untuk dari Pao Swap teman. Karena sebelumnya memang ini sudah gua analisa ya di live streaming gue sering menganalisanya gitu. Jadi di sini kemarin ya, gue sempat targetin ini penurunan akan ada di area sekitar 0,0015 sampai 0,0014. Dan memang saat ini kalau gue lihat di area di sini ya, dia kemarin sempat turun cuy, ini sempat turun ya, ini kalian bisa perhatiin ya. Di area 14.745 dan target gue ada di 14.621. Artinya tipis lah, selisih tipis ya. Intinya dia pernah turun di kepala 14 untuk si Pao Swap ya. Ini tepatnya 19 April kemarin ya, ini turunnya, dan dia berhasil naik karena gue rasa di area 146 ini atau kepala 14 ini ada demand yang cukup kuat ya. Dan kalau gue lihat memang di sini juga ada apa namanya? Triple top ya, kalau kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada sumbu-sumbu lilin yang cukup panjang-panjang di area sekitar 16. Artinya gue rasa ini area 16 ini ya, ini ada supply yang cukup besar.
Jadi kalaupun PO nanti mau nge-breakout ini, dia harus ada tekanan buy yang cukup besar baru dia bisa naik ke atas. Kalau enggak dia akan koreksi cuy. Nah kalau sekarang menurut lu gimana bang? Apakah dia akan koreksi atau lanjut naik ya? Kalau kita lihat tadi di kepala 16 memang ada apa namanya? Ada supply yang cukup besar ya. Dan memungkinkan kalau untuk nembus itu atau nge-breakout itu dia harus punya demand yang cukup ya. Tapi kalau gue lihat saat ini demandnya malah berkurang. Yang ada ini malah terjadi penjualan ya. Artinya ini gue rasa ini akan ada potensi PO masih sideways atau enggak dia akan koreksi ya di kepala 15. Artinya gue rasa ini akan saat ini untuk saat ini ya sebentar. Gue rasa dia akan mempertahankan area 15 ini cuy. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini kalau gue lihat sih di sini, gue rasa dia akan bertahan di area sini. Yang ada kuningnya ini ya. Nah, di area sekitar kepala 15 ini dia akan cenderung bertahan ya. Karena kalau gue rasa dia kalau misalkan naik nih harus ada demand yang cukup kuat, sedangkan demand saat ini nggak ada. Sedangkan demand di sini belum kuat lah intinya dari segi volume ya. Tapi sebenarnya kalau gue lihat dari segi MACD ini sebenarnya sudah mengkonfirmasi ada konfirmasi kenaikan, tapi ini masih rancu ya cuy. Gue belum bisa apa namanya nyimpulin kalau kenaikan seperti ini tuh akan naik terus ya atau akan ada kenaikan berlanjut gitu ya. Gue belum bisa simpulin seperti itu. Tapi yang pasti kalau gue lihat memang untuk PO ini dia lebih cenderung saat ini akan bertahan di area 15 ya, 15-14. Itu kalau gue rasa sih. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk saat ini ya? Ya kalau saat ini kalian tunggu aja dia turun ya, mungkin di apa namanya di area sini nih. Tunggu aja turun di area sini nih. Ya di kepala 15 lagi ya atau target gue yang sebelumnya. Ya kalian tunggu aja di sini. Atau kalian masuk sekarang juga no problem sebenarnya sih. No problem ya. Kalaupun ada turun ya mungkin di area sini aja gitu teman. Ya, tipis-tipis aja, nggak usah all in ya. Kalau kalian ingin masuk dan pastiin itu uang dingin, teman. Ya agar kalau ada naik turun yang cukup signifikan itu kalian nggak kaget-kaget amat gitu ya. Karena ini cryptocurrency bukan saham cuy. Oke teman, dan kalau gue lihat di sini memang ada area support gua tuh ada di 13 ya, 14, 13 ya, kepala 13, 14. Artinya kalaupun nanti ini turun lagi, dia masih ada bertahan di kepala 14 sampai di 13 ya, di kepala sini nih dia bertahan. Nah, udah terlihat banget dari shadownya yang supportnya yang kebentuk nih di sini. Dia akan bertahan di situ kalau gue rasa sih. Oke. Jadi nggak ada yang perlu gue analisa lagi, teman-teman. Yang pasti buat teman-teman semua yang ingin masuk sekarang tipis-tipis no problem, atau kalian nunggu di kepala 15 atau kepala 13 sekalian aja, atau kepala 14 ya di area sini nih yang gue buletin ini ya. Ini udah ada triple triple bottom ya, big demon lah bisa dibilang ya, teman. Jadi artinya kalian bisa serok sekarang atau serok di area yang gue lingkarin ini ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di updatean PAU Swap atau PAU Chain ini, teman. Semoga bisa bermanfaat, teman. Dan tetap sebelum gue akhir video ini ya, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang didata untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman, karena di subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.